Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat media NASA dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasanya kita memberikan informasi terkait seputar produk agro NASA ya sahabat semua. Nah, pada video kali ini sahabat semua saya ingin menyampaikan kenapa harus memakai produk organik NASA. Langsung saja teman-teman semua ya, kenapa kita harus memakai produk organik NASA? Jadi begini rasionya, hitungannya begini sahabat semua. Di zaman dulu, kita mundur dulu ke belakang, di zaman era di Indonesia, era Presiden Soeharto pada waktu itu, Indonesia pernah swasembada pangan. Kenapa itu terjadi? Karena dulu ya sawah di area persawahan, ya kita contohkan aja ke padi ya, ke sawah semua. Dulu area persawahan, saya masih ingat di sawah punyaan orang tua saya. Dulu kalau saya ikut ke sawah itu, kalau masuk itu masuk sampai sedengkul gitu. Jadi tanahnya itu gembur. Jadi bisa kaki itu masuk sampai lutut gitu ya. Itu saking gemburnya pada waktu itu. Kemudian setelah itu terjadilah penggunaan kimia untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi. Nah, karena produksinya dulu berkurang, masih belum memenuhi kebutuhan pangan nasional seperti itu. Kemudian dari program pemerintah dulu ada yang namanya pupuk kimia, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi karena dulu tanahnya kan yang unsur hara mikronya itu banyak sekali ya, sehingga tanahnya juga gembur gitu. Setelah itu kemudian antara makro dan mikro kemudian dikasih makro dan pupuk kimia, maka terjadilah lonjakan produksi karena keseimbangan pada waktu itu ya, karena hara makronya masih banyak pada zaman itu, kemudian dikasih mikro, maka yang terjadi adalah kenaikan produktivitas lahan itu naik secara signifikan, sehingga akhirnya Indonesia pada waktu itu sampai menjadi swasembada pangan. Nah, karena kebiasaan para petani ya, keenakan istilahnya ya, keenakan dengan pupuk kimia ya, cepat produksi banyak, sehingga akhirnya melupakan unsur mikro, hara mikro yang sebetulnya itu sama-sama penting ya. Kemudian semakin kesini yang justru gitu mikronya yang seharusnya ya, menjadi mensupport untuk areal pertanian tersebut dibawa keluar area. Contohnya ada jerami, misalnya jerami, kalau dulu jerami dibiarkan di sawah ya, sehingga menjadi hara kembali, menjadi pupuk kembali. Kalau semakin kesini misalnya contoh jerami dibawa keluar, dipakai untuk kebutuhan budidaya, misalnya untuk pakan, sehingga hara mikro yang ada di areal persawahan dan tanah itu hilang ya, jadi terbawa ke areal luar pertanian, sehingga menyebabkan hara mikro ini terus berkurang, sementara makronya terus dihajar begitu, makronya jadi kimianya, sehingga timbullah ketimpangan unsur, jadi tidak seimbang. Maka semakin lama unsur makro atau kimia dipakai, maka kebutuhan dosisnya akan terus naik semakin tinggi, sehingga mengakibatkan ada sebuah lapisan atau endapan residu kimia dalam tanah. Itulah yang terjadi. Nah, oleh karena itu ya, untuk mengembalikan hara mikro yang hilang tadi sahabat semua, itu
harus menggunakan pupuk kandang. Jadi untuk mengembalikan hara mikro yang hilang dari area persawahan, ya, area pertanian, itu harus dikembalikan dengan pupuk kandang. Ya. Pupuk kandangnya per hektarnya antara 10 sampai 20 ton. Ya, untuk menormalkan kembali area pertanian itu kurang lebih ya 10 sampai 20 ton per hektar. Nah, di sini yang timbul permasalahannya, sahabat semua ya. Karena kalau 1 hektar itu membutuhkan pupuk kandang hingga 20 ton, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tersedia pupuk kandang tersebut. Ya, kalaupun ada pupuk kandang tersebut, itu cost-nya, jadi biayanya untuk melakukan normalisasi itu kan banyak sekali. Misalnya sahabat semua punya lahan 1 hektar, untuk mengembalikan hara mikro itu harus membeli atau membawa pupuk kandang 20 ton. Itu kan memerlukan cost yang tidak sedikit. Begitu. Dan yang paling utama adalah pupuknya yang ketersediaannya terbatas. Jadi begitu. Jadi susah kita menemukan pupuk kandang yang begitu banyak. Nah, sehingga terjadi maka kembali lagi ke pupuk kimia lagi yang sifatnya makro. Sama-sama penting ya. Antara makro dan mikro itu kan harus seimbang. Akhirnya ketidakseimbangan ini terus berjalan sehingga mengakibatkan produktivitas yang menurun, semakin menurun. Begitu. Nah, kaitannya dengan NASA, melihat permasalahan yang ada di lapangan, maka lahirlah NASA, produk NASA Agro ini sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kawan-kawan semua. Jadi peran pupuk NASA ini adalah untuk menggantikan pupuk kandang yang tadi sulit didapatkan dengan cost tentunya yang lebih ringan, ya lebih sedikit. Contoh di sini ada Super NASA, ya Super NASA ini ada kemasan yang kotak 3 kilo. Nah, untuk 1 hektar tadi, jika pupuk kandang membutuhkan sampai 20 ton pupuk kandang, maka dengan menggunakan Super NASA untuk menggantikan posisi hara mikro tadi, cukup hanya dengan 3 sampai 6 kilo per hektar. Ya, coba kita bandingkan, mengaplikasikan Super NASA ini 3 atau 6 kilo dalam 1 hektar, ya, menyiramkan misalnya mengocorkan untuk 1 hektar, dengan kita membeli dan membawa pupuk kandang 20 ton. Itu kan di dalam cost-nya, hitung-hitungan NASA ini sangat terjangkau sekali, sangat murah sekali untuk dilakukan oleh para petani Indonesia. Jadi begitu hitung-hitungannya sahabat semua ya. Jadi sekali lagi NASA ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ada di lapangan. Jadi seperti itu secara hitung-hitungan ilmiahnya. NASA hadir dengan produk-produknya ya yang terus berinovasi. Ada produk selain cair juga ada serbuk yang sudah sistem nano misalnya seperti ini. Itu sama, tetapi fungsinya sama, adalah solusi atas permasalahan yang tadi saya uraikan, bahwa NASA ini hadir sebagai pengganti ya, pengganti hara mikro yang kurang, yang hilang gitu ya. Karena seperti tadi hilangnya bisa karena kebutuhan budidaya, jerami diangkut keluar dan lain sebagainya, kemudian menggunakan kimia sehingga menjadi sebuah lapisan residu di dalam tanah. Dan kelebihan NASA ini juga bisa mengurai, jadi semua produk lain bisa mengurai residu kimia tadi, sehingga kimianya yang tadi mengendap itu bisa diurai, kemudian bisa bermanfaat kembali bagi tanaman, sehingga mampu dengan penggunaan NASA ini mampu menekan kebutuhan pupuk makronya begitu. Makanya jika kita menyampaikan dengan menggunakan NASA boleh kimianya dikurangi, maksudnya ada endapan di situ yang nanti dikurai oleh produk NASA,
maka kebutuhan makronya nanti sudah tercukupi dari situ, sehingga bisa dikurangi, bukan tidak sama sekali, bukan dihilangkan. Karena pada prinsipnya makro dan mikro itu, ya, unsur haranya itu sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan untuk tumbuh dan kembangnya tanaman, sahabat semua. Jadi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah keseimbangan antara makro dan mikro. Ibarat nasi dan lauk pauk begitu. Makro misalnya kita ibaratkan sebagai nasinya begitu kalau kita makan. Kemudian mikronya sebagai lauk pauknya, ya, sayur mayur, susu. Kita kan 4 sehat 5 sempurna itu, di situ ada unsur nasi, ya, ada buah-buahan, ada lauk, ada sayur dan susu. Di situ kan 4 sehat 5 sempurna, sehingga kita pun kalau mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, kita pun sehat tentunya. Nah, itu sama di dalam tanaman, ya, sahabat semua. Jika yang dikonsumsi adalah keseimbangan tadi, hara makro bisa sebagai nasinya, mikro sebagai pelengkap, sebagai sayur mayur dan lauk pauknya, maka akan sehatlah tanaman tersebut. Jadi begitu, kawan-kawan semua, ya. Ya, sekali lagi itulah sebuah gambaran, karena sama halnya tanaman juga memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya, sehingga tumbuhnya menjadi optimal, kemudian memberikan produksi yang optimal. Jadi begitu, sekali lagi kenapa harus pakai NASA, bahwa NASA adalah sebagai solusi atas permasalahan yang ada, sehingga NASA mampu mengimbangi atau menyeimbangkan antara kebutuhan makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Sekian dari saya, sahabat semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sahabat semua mendapatkan gambaran, ya, gambaran secara sekilas tentang tumbuh kembang tanaman, juga peran pentingnya produk NASA. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.